Pernah nggak sih, kamu lagi santai-santai, iseng buka Instagram, terus tiba-tiba mood langsung anjlok. Lihat teman posting liburan ke Eropa, teman lain pamer pencapaian karir baru, yang satunya lagi punya badan super bugar. Tiba-tiba, hidup kita yang tadinya baik-baik aja jadi terasa kurang sukses, kurang keren, kurang segalanya. Atau mungkin pas lagi ngaca, tiba-tiba ada suara di kepala yang bisik-bisik, "Duh, hidungku kok gini banget ya? Kenapa sih aku nggak bisa sepintar dia? Kapan ya bisa punya hidup kayak mereka?" Kalau kamu pernah merasakan itu, selamat, kamu adalah manusia normal. Rasa insecure itu seperti tamu tak diundang yang suka seenaknya datang ke pikiran kita. Dia datang tanpa permisi, bikin berantakan, dan pulangnya susah banget. Rasanya melelahkan, menguras energi dan seringkali bikin kita jadi benci sama diri sendiri. Tapi, gimana kalau kita coba lihat si insecure ini dari sudut pandang yang beda? Gimana kalau perasaan menyebalkan ini sebenarnya bisa kita ubah jadi sesuatu yang positif? Gimana kalau kita bisa menjinakkannya, lalu mengubahnya jadi rasa syukur? Kedengarannya mustahil, mungkin, tapi bukan berarti tidak bisa dicoba. Sebelum kita bisa mengubahnya, penting banget untuk kenalan dulu sama biang keroknya. Kenapa sih kita gampang banget merasa insecure? Penyebab nomor satu di zaman sekarang adalah arena perbandingan sosial, atau nama lainnya media sosial. Ini adalah panggung raksasa tempat semua orang memamerkan versi terbaik dari hidup mereka. Kita melihat highlight reel orang lain, momen-momen paling bahagia, paling sukses, paling cantik, lalu secara tidak sadar membandingkannya dengan video behind the scenes hidup kita yang penuh dengan acak-acakan, kegagalan, dan hari-hari biasa yang membosankan. Jelas nggak adil kan? Kita membandingkan bab 1 dari buku cerita kita dengan bab 20 dari buku orang lain. Hasilnya, kita merasa tertinggal jauh. Selain itu, ada juga si kritikus jahat di kepala kita. Setiap orang punya suara di dalam kepalanya. Masalahnya, suara ini seringkali lebih jahat daripada komentar hater di internet. Suara inilah yang terus-menerus menyoroti kekurangan kita, mengingatkan kita pada kegagalan masa lalu, dan meyakinkan kita bahwa kita tidak cukup baik. Dia adalah sutradara film horor tentang hidup kita, dan kita adalah pemeran utamanya yang selalu sial. Akar masalahnya juga bisa datang dari luka dan bekas dari masa lalu. Kadang, rasa insecure berakar dari pengalaman yang membekas. Mungkin dulu sering dikritik orang tua, pernah jadi korban bully di sekolah, atau mengalami kegagalan besar. Pengalaman-pengalaman ini bisa meninggalkan luka tak terlihat yang membentuk cara kita memandang diri sendiri hingga hari ini. Oke. Sekarang kita tahu penyebabnya. Lalu, apa hubungannya dengan bersyukur? Banyak orang salah kaprah tentang bersyukur. Bersyukur itu bukan berarti kita harus menutup mata dari masalah dan pura-pura semuanya baik-baik saja. Bukan berarti saat kita merasa sedih, kita harus memaksa diri tersenyum sambil bilang, "Aku baik-baik saja, aku harus bersyukur." Itu namanya toxic positivity. Bersyukur yang sesungguhnya adalah soal mengalihkan fokus. Bayangkan kamu punya dua kacamata. Kacamata pertama adalah kacamata insecure. Shot dipakai. Kacamata ini punya lensa pembesar yang otomatis fokus pada semua kekuranganmu dan semua kelebihan orang lain. Kacamata kedua adalah kacamata syukur. Kacamata ini tidak menghilangkan hal-hal buruk, tapi lensanya punya sudut pandang yang lebih luas. Dia membantumu melihat gambaran yang lebih utuh. Kamu mungkin masih melihat kekuranganmu, tapi kamu juga bisa melihat kekuatanmu. Jadi, mengubah insecure jadi bersyukur itu bukan tentang menyingkirkan perasaan negatif, tapi tentang memilih kacamata mana yang mau kita pakai lebih sering. Terus gimana caranya ganti kacamata? Ini bukan sulap yang bisa terjadi dalam semalam. Ini adalah latihan, seperti melatih otot di gym. Semakin sering dilatih, semakin kuat otot syukur kita. Langkah pertama yang bisa kita lakukan sebenarnya sangat sederhana. Sadari dan sapa perasaannya. Saat rasa insecure datang, jangan dilawan atau diabaikan. Coba sapa dia dalam hati, "Oh, hai insecure, kamu datang lagi ya?" Dengan menyadarinya tanpa menghakimi, kita mengambil kekuatannya. Kita menunjukkan bahwa kita yang memegang kendali. Setelah kita bisa menyadarinya, coba jadi detektif sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, kira-kira kenapa ya perasaan ini muncul sekarang? Apakah karena kamu baru saja melihat postingan seseorang? Atau karena ada yang melontarkan komentar tertentu? Mengetahui pemicunya membantu kita memahami pola si insecure ini. Inti dari latihannya adalah melakukan the flip atau trik membalikkan keadaan. Setiap kali pikiran insecure muncul, coba cari satu hal yang bisa kamu syukuri yang berhubungan dengan topik itu. Ini bukan untuk menyangkal perasaanmu, tapi untuk memberikan penyeimbang. Misalnya, saat pikiran insecure tentang karir muncul seperti, "Lihat deh si A, umur segini udah jadi manajer, aku kok masih gini-gini aja ya?" Coba balikan dengan, "Aku bersyukur punya pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhanku sekarang." Setiap orang punya garis waktu masing-masing, dan aku sedang dalam perjalananku sendiri.
Atau ketika insecure menyangkut penampilan fisik, alih-alih fokus pada kekurangan, coba katakan, aku bersyukur tubuhku sehat. Kulit ini melindungiku setiap hari. Aku akan merawatnya sebaik yang aku bisa. Kita tidak menyangkal kenyataan, tapi menambahkan perspektif syukur atas apa yang sudah kita miliki. Tentu saja, kita juga perlu mulai diet media sosial. Kamu tidak harus berhenti total, tapi mulailah mengontrol asupan informasimu. Dengan berat hati, unfollow akun-akun yang secara konsisten membuatmu merasa buruk tentang dirimu sendiri. Dan ikuti lebih banyak akun yang memberimu inspirasi. Beri juga jeda waktu untuk tidak membuka media sosial sama sekali, agar pikiranmu bisa istirahat dari perbandingan yang tak ada habisnya. Hal lain yang dampaknya luar biasa adalah membuat jurnal syukur versi tidak ribet. Setiap malam sebelum tidur, coba tulis 3 hal kecil yang kamu syukuri hari itu. Tidak perlu hal besar. Bisa sesederhana kopi pagi yang enak, atau obrolan seru dengan teman. Aktivitas ini perlahan tapi pasti melatih otak kita untuk secara aktif mencari hal-hal positif dalam hidup. Ingatlah, mengubah kebiasaan berpikir yang sudah mendarah daging itu butuh waktu dan proses. Ini adalah perjalanan, bukan lomba lari. Akan ada hari di mana rasa insecure terasa lebih kuat dan semua latihan ini terasa sia-sia. Tidak apa-apa, itu sangat wajar. Jangan marah pada dirimu sendiri saat kamu kalah melawannya. Tujuannya bukan untuk menghilangkan rasa insecure selamanya, tapi untuk membangun hubungan yang baru dengannya. Saat dia datang, kamu tidak lagi panik karena sudah punya alat untuk menghadapinya. Rasa insecure sebenarnya menunjukkan apa yang penting bagimu. Alih-alih membiarkannya menarikmu ke bawah, gunakan dia sebagai kompas. Lalu gunakan rasa syukur sebagai bahan bakar untuk terus berjalan maju, dengan menghargai setiap langkah dari perjalananmu sendiri. Kamu jauh lebih dari sekadar kekuranganmu. Kamu adalah keseluruhan ceritamu, dengan segala kelebihan, kekurangan, dan proses indah di dalamnya.